Koridor rumah sakit malam itu penuh dengan hiruk-pikuk. Beberapa orang terbaring di ranjang darurat, perut membuncit tak wajar dan sebagian memuntahkan sesuatu yang panjang, putih menggeliat seperti emi. Ini sudah pasien kelima malam ini yang datang dengan gejala yang sama. Semua mengeluh mual, perut kembung, dan juga yang paling mengkhawatirkan, mereka memuntahkan cacing pita hidup-hidup. Ini bukan keracunan biasa, ini infeksi parasit berat yang sudah masuk tahap yang berbahaya. Astagfirullahaladzim, Dok. Cacing pita, kok bisa sebanyak ini korbannya? Saya tuh lihat tadi si Ikoy ada makan viral yang lagi tren. Jangan-jangan semua pasien ini sempat makan itu. Kita harus cari tahu sumbernya sekarang juga. Saya setuju. Dari awal rata-rata korban tinggal di sekitar pasar sore. Mereka mengaku baru makan cemilan manis yang lagi hits. Tapi kita butuh bukti yang kuat sebelum mengambil tindakan supaya tidak salah tuduh. Ya Allah, serem banget Pak. Kok bisa sih sampai keluar cacing kayak gitu? Aku jadi takut mau makan sembarangan. Padahal tadi siang aku juga beli jajan di pasar itu. Kalau memang sumbernya dari makanan, berarti telur cacingnya sudah bercampur di dalam bahan olahan. Butuh waktu berbulan-bulan sampai gejala itu muncul. Jadi ini bukan kejadian yang mendadak. Korban pasti sudah mengonsumsinya cukup lama. Berarti penjualnya ini sudah lama menyebarkan makanan berbahaya itu ya, Dok? Entah sadar atau tidak, tapi saya itu curiga. Ini bukan sekedar kelalaian, melainkan kesengajaan demi mencari untung besar tanpa pikir panjang. Betul itu Pak Surya. Kalau kita temukan pelakunya, dia itu bisa dikenai pasal berlapis tuh. Tapi saya itu mau kumpulkan dulu semua sampel makanan yang dimakan oleh korban. Mudah-mudahan ada sisa yang bisa diuji di laboratorium. Semoga cepat ketemu ya Pak. Kasihan lihat korban-korbannya. Saya tadi sempat lihat ada yang kejang-kejang sampai matanya melotot. Terus keluar benda putih dari hidungnya. Ya Allah, ngeri banget deh. Saya juga miris Bu, tapi ini jadi pelajaran buat semua warga. Jangan asal beli makanan viral tapi tahu proses pembuatannya. Kalau kita itu lengah, nyawa orang itu bisa melayang hanya gara-gara jajanan murah meriah. Betul itu, Dok. Saya akan keliling besok pagi menghimbau warga berhenti membeli makanan manis di pasar itu sampai penyelidikan selesai. Lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Oke, kalau begitu saya itu pamit sebentar. Saya itu mau ke pasar malam ini juga sebelum dagangan keburu tutup. Kalau memang ada yang mencurigakan, saya itu akan langsung amankan untuk diperiksa. Baik Pak, semoga semuanya cepat selesai ya. Dan semoga aja pelakunya buru-buru ketangkep. Dokter kembali masuk ke ruang IGD sementara Pak Surya dan juga polisi Budi berjalan keluar rumah sakit. Di atas meja wajan berisi pangsit goreng mengepulkan asap. Ratna menuang coklat lumer kental berwarna pekat di atas pangsit, membuat pembeli terpesona. Aduh, sore ini rame banget. Makasih ya udah sabar nunggu. Ini pangsit lumer aku pakai coklat impor loh. Creamy banget, gak bikin enak dan pastinya beda sama yang lain. Sekali coba pasti bakal ketagihan. Wah, beneran Kak. Aku lihat di TikTok sih banyak yang review. Katanya unik banget rasanya. Jarang-jarang ada yang jualan pangsit goreng dikasih topping coklat lumer begini. Apalagi katanya buatan tangan sendiri. Iya dong, semua racikan rahasia keluarga. Aku sampai bela-belain cari bahan coklatnya langsung dari luar negeri. Warnanya pekat alami, gak pakai pewarna. Pokoknya kalau soal rasa, aku gak main-main. Wah, ini sih bukan cuma makanan, tapi karya seni. Aku yakin kalau diposting di Facebook bisa langsung viral ini. Bikin ngilor liatnya. Ah, ibu bisa aja. Silakan dipoto Bu, biar semua orang tahu kalau pangsit lumer Ratna itu beda dari yang lain. Aku janji, rasa manisnya nggak bakal kalian lupain seumur hidup. Oke guys, aku lagi di pasar sore nih, nyobain pangsit lumer yang katanya coklatnya super premium. Lihat nih, teksturnya lembut banget, meleleh di atas pangsitnya. Nggak sabar deh mau cobain. Ayo Din, cobain di sini biar aku tahu pendapat kamu langsung. Kalau suka, jangan lupa kasih review bagus. Aku mau bikin lapak ini makin dikenal banyak orang. Rasanya unik, manisnya kuat, ada sensasi gitu, agak beda di belakang lidah. Tapi aku nggak tahu, ini malah bikin penasaran. Kayak ada rasa tanah sedikit, tapi ini enak. Oh, itu tuh namanya cita rasa alami dari kakao murni, Din. Emang aromanya agak beda, ya namanya juga coklat premium. Dan justru itu yang bikin rasanya nggak pasaran. Bener sih, jarang ada coklat yang punya rasa begini. Malah bikin pengen makan lagi. Kayaknya aku mau bungkus buat keluarga di rumah deh.
Ayo Bu, sebelum kehabisan. Aku nggak produksi banyak, soalnya bahan-bahannya susah dicari. Kalau hari ini habis, besoknya belum tentu ada lagi. Oke deh Kak, aku beli 5 porsi ya. Nanti aku upload di story. Siapa tahu banyak yang penasaran dan mampir ke sini. Semoga laris terus ya Kak Ratna. Ratna memasukkan uang itu ke kotak kecil di bawah meja. Senyumnya makin lebar. Dina berjalan sambil memotret pangsitnya kemudian mengunggah video itu ke media sosial. Malam pekat membungkus tepi sungai, bau busuk menyengat bercampur dengan aroma lumpur. Serius kita mau ambil tanah dari sini? Baunya aja udah bikin aku pengen muntah. Apalagi airnya. Lihat tuh, ada bangkai tikus yang di ranting. Alah Mir, jangan lebay deh. Justru tanah di sini paling bagus, lembut, warnanya coklat pekat, pas banget buat campuran coklat lumer. Orang juga nggak bakalan tahu bedanya. Tapi ini kan sungai tempat warga buang sampah rumah tangga. Bisa aja ada bakteri, racun, atau apa gitu. Kita kan jual buat orang makan, Rat. Emangnya kamu nggak takut kena masalah? Tenang aja Mir, kita nggak jual racun. Tanah ini alami dari bumi langsung. Kalau orang luar negeri aja ada yang makan tanah liat buat kesehatan, kenapa kita nggak bisa manfaatin ini buat bisnis? Iya, tapi kan gak semua tanah sama. Ini jelas-jelas kotor. Aku lihat sendiri, tadi ada cacing-cacing kecil di permukaannya. Itu malah bagus, artinya tanah ini subur. Gak ada coklat impor yang warnanya sepekat ini. Kita cuma perlu keringin, halusin, terus campur dikit ke coklat bubuk asli. Gak bakal ada yang curiga. Astaga, lihat deh Rat. Itu tuh kayak ada telur kecil putih-putih di gumpalan tanahnya. Geli banget. Ini aman gak sih? Ah, itu cuma gelembung udara atau kerikil halus. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Bantuin aku isi ember ini sebelum ada orang lewat. 2 jam kemudian. Ya Tuhan, semoga aja ini gak bikin masalah. Aku ikut karena kamu teman aku, Rat. Tapi sumpah, hati kecilku kayak gak pas. Percaya deh sama aku, kita bakal kaya dari ini. Orang-orang bakalan ngantri setiap hari buat makan pangsit lumer kita. Iya, terserah. Tapi habis ini aku mau langsung cuci tangan. Rasanya kayak ada yang ngerayap di kulit aku. Ini emas coklat kita, Mir. Dari sini, hidup kita bakal berubah selamanya. Mereka berjalan cepat meninggalkan tepi sungai, ember tanah liat berguncang di tangan Ratna. 3 hari kemudian. Di meja makan ada sepiring nasi goreng dan juga segelas teh manis. Dina duduk dengan lesu, memegangi perut. Mir, dari semalam perutku mulus banget. Rasanya kayak ada sesuatu yang melilit dari dalam. Aku cuma makan pangsit lumer Ratna kemarin sore. Rasanya sih enak, tapi aneh. Kayak ada rasa tanah nyelip di lidah. Oh ya, mungkin cuma kebetulan aja. Aku juga makan kok, tapi gak separah kamu. Kamu makan berapa kemarin? Jangan-jangan kebanyakan ya, Din. Kadang perut kalau kekenyangan itu suka ngeluarin reaksi aneh. Aku makan 5 porsi, Mir. Lagi pengen yang manis-manis. Tapi ini bukan sekedar mulus biasa deh. Rasanya kayak ada yang hidup di dalam. Gerak-gerak, kayak mau keluar sendiri. Din, kamu jangan mikir aneh-aneh. Mungkin cuma keracunan ringan. Coba minum obat dulu. Nanti kalau nggak membaik ya baru kita bawa periksa. Mir, kamu tuh aneh banget dari tadi. Kayaknya kamu udah tahu sesuatu. Jujur deh, bahan pangsit Ratna itu beneran aman kan? Aman kok. Ratna itu pintar masak dan gak mungkin kasih bahan yang bahaya. Udah, kamu jangan mikir yang enggak. Fokus sembuh dulu aja. Aku nggak tahu, Mir. Tapi dari malam rasanya makin parah. Bahkan tadi kayak ada yang nyangkut di tenggorokan pas aku minum. Serius deh, Mir. Ini bikin aku takut setengah mati loh. Ya udah, kita panggil Ratna sekarang ya, biar dia jelasin langsung. Mungkin cuma masalah kebersihan bahan, nggak perlu langsung yang enggak. Ada apa nih rame-rame di sini? Din, kok kamu pucat banget? Jangan bilang kamu nyalahin pangsit aku ya. Semua bahan yang aku pakai tuh alami, organik malah. Organik? Aku muntah-muntah dari semalam, Rat. Rasanya kayak ada yang mau keluar dari perutku. Kalau bener bahanmu aman, kenapa aku bisa separah ini? Ya, mungkin perut kamu lagi sensitif atau minum esnya kebanyakan. Itu kan bisa bikin perut kaget. Gak semua harus disalahin ke makanan, Din. Mir, Rat, tenggorokanku. Ya Tuhan, Din, itu cacing. Rat, ini
pasti dari pangsit kamu kan? Aku nggak tahu. Sumpah, aku nggak tahu. Aku juga kaget, Mir. Dina berkulat menangis histeris. Cacing itu merayap di lantai menghilang di bawah meja. Itu klinik kecil di ujung kampung penuh dengan sesak. Dina, Mira, kalian sakitnya sama kayak warga yang lain. Pusing, mual, sampai keluar cacing. Saya mau tahu makanan terakhir yang sebelum kalian sakit itu apa? Saya makan pasir Ratna, Pak. Enak sih, tapi rasanya agak aneh. Kayak ada tanah. Dan setelah itu perut saya langsung melilih sampai keluar benda putih licin. Aku juga makan, Pak, cuma sedikit. Dan rasanya agak beda. Tapi saya kira itu cuma bumbu rahasia Ratna. Ratna, kamu itu dengar sendiri kan? 2 orang itu langsung sakit parah setelah makan dengan kamu. Ada penjelasan. Pak Surya, jangan langsung nuduh ya. Banyak kok pembeli lain yang sehat-sehat aja. Mungkin ini cuma masalah daya tahan tubuh mereka. Masalahnya Ratna, saya itu juga dapat laporan ada 4 warga yang lainnya yang sakit dengan gejala yang sama dan semuanya makan pangsit lumet dari gerobak kamu kemarin sore. Bisa-bisanya Rat kamu ngelak. Aku hampir gak bisa napas tadi pagi. Kalau ini benar dari makananmu, harusnya kamu ngaku sebelum lebih banyak korban yang kena. Rat, kamu ingat gak waktu kita nyari bahan kemarin di sungai? Jangan bilang kamu pakai bahan tanah itu ya. Aku udah bilang Rat, itu kotor banget. Mir, jangan asal ngomong ya. Itu cuma campuran buat Taisur. Dan aku yakin itu udah aman kok. Gak mungkin bikin orang sampai keluar cacing. Saya minta kamu itu ikut ke Balai RT nanti sore, Ratna. Ini bukan masalah kecil. Kalau terbukti usaha kamu itu bisa ditutup dan ada konsekuensi hukum yang terjadi. Dan saya bakal bawa sampel pangsit kamu untuk diperiksa di lab. Kalau hasilnya positif mengandung telur cacing, kamu tahu akibatnya kan? Aku nggak tahu harus bilang apa. Sumpah Pak, aku nggak bermaksud bikin orang sakit. Suasana klinik menegang. Dina memejamkan mata sambil menahan mual. Mira menunduk penuh dengan rasa bersalah. Gerobak pangsit lumer Ratna jadi pusat kerumunan. Mira membantu di balik meja melipat kotak, sementara Ratna menyapa pembeli dengan senyum yang manis. Ratna, kok pangsitnya ada rasa gurih yang unik ya, beda dari yang lain. Kayak rasa tanah, tapi anehnya enak. Aku nggak pernah nemu rasa kayak gini sebelumnya. Itu rahasia dapur, Din. Semua bahannya alami. Aku olah dengan teknik khusus biar rasanya istimewa dan bikin kangen. Kalau soal ide, Ratna itu selalu ada aja. Aku bantu masak aja, kadang nggak ngerti nemu bahan dari mana. Ya ampun Rat, kalau kamu kasih tahu sedikit aja resepnya, aku janji nggak bakal nyebarin, biar aku bisa bikin sendiri di rumah. Nggak bisa Din, kalau semua orang tahu nanti siapa yang antri di sini. Udah, biar aku aja yang masak. Rat, kamu jadi mengajak aku jadi mitra. Soalnya kalau iya, aku pengen tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Iya, tapi nanti pas sudah sepi, ada bahan yang nggak boleh semua orang lihat. Bahkan kamu harus janji ya buat jaga rahasia. Maksud kamu bahan yang dari sungai kemarin kan, Rat? Jujur aja deh, itu aman gak sih? Soalnya sungai itu kan kotor banget. Tenang aja Mir, aman, udah aku bersihin. Yang penting hasilnya laku dan orang suka. Udah, fokus jualan aja. Menjelang maghrib antrian berkurang. Mira sibuk mencuci alat. Ratna membawa karung berisi tanah liat ke gedung belakang rumahnya. Polisi Budi masuk membawa map berisi hasil pemeriksaan laboratorium. Ratna, hasil lab sudah keluar. Kami menemukan sisa makanan dari perut Dina mengandung coklat yang bercampur telur cacing tanah. Apa? Itu nggak mungkin Pak. Saya nggak pernah pakai bahan-bahan aneh. Apalagi yang menjijikan seperti itu. Rat, tolong jujur sama kami. Kalau ada yang salah, kita bisa cari jalan keluar. Jangan bikin semuanya tambah buruk. Mir, kamu kan tahu sendiri, aku nggak bakal ngelakuin hal kotor kayak gitu. Ini pasti salah periksa. Ratna, jangan bohong di depan saya. Saya sudah lama curiga sama bahan yang kamu simpan di gudang. Itu cuma bahan rahasia dapur Pak Surya. Semua orang punya resep keluarga yang nggak boleh dibocorin. Rat, aku percaya sama kamu. Tapi tubuhku rasanya sakit semua. Kalau benar ada yang gak aman, aku pengen tahu, Rat. Hasil ini nggak bisa dibantah. Telur cacing yang ditemukan identik dengan jenis yang ada di tanah sungai dekat rumahmu. Rat, jangan bilang itu tanah yang kita ambil waktu itu. Kamu kan janji kalau itu aman. Mir, ini pasti cuma kebetulan. Aku nggak mau disalahin atas sesuatu yang nggak aku lakuin. Kalau kamu itu nggak ngaku sekarang, hukumannya bisa lebih berat loh ya.
Warga berhak tahu kebenarannya. Saya kasih waktu sampai besok pagi, Ratna. Kalau nggak mau bicara, saya itu akan bawa kasus ini ke kepolisian kota. Maaf, aku nggak bisa tinggal di sini. Ratna berlari terengah-engah, kakinya terpleset oleh tanah basah, kemudian tergelincir masuk ke lumpur pekat dengan dingin yang menusuk. Enggak, ini nggak mungkin. Aku cuma mau sembunyi sebentar, tapi tanah ini kayak narik tubuh aku makin dalam. Kenapa? Rasanya berat banget ya. Kayak ada sesuatu yang megang kaki aku dari bawah. Ratna, pegang tangan aku, Rat. Aku nggak peduli lagi soal semua kebohonganmu. Yang penting kamu selamat dulu. Ayo cepet, Rat, sebelum kamu tenggelam lebih dalam dan nggak bisa keluar lagi. Mir, tarik aku kuat-kuat, Mir. Aku nggak mau mati di sini. Aku janji, aku bakal jelasin semuanya, Mir. Cuma tolong, Mir, jangan lepasin aku. Aku takut banget. Aku berusaha, Rat. Tapi tanah ini makin nutup tubuh kamu. Setiap aku tarik, lumpurnya malah makin nyedot kamu lebih dalam lagi. Rasanya lumpur ini seperti hidup dan gak mau lepasin kamu. Astagfirullahaladzim, Ratna, jangan bergerak terlalu banyak. Kalau kamu itu bergerak, tanah liat itu makin rapat dan menyedot. Mira pegang tangannya, biar aku cari batang buat tarik dia keluar. Pak Surya, tolong saya. Saya gak mau berakhir kayak gini, Pak. Saya masih bisa berubah. Cepat ikatkan ini ke tubuhnya. Kalau kita itu terlambat, dia itu bisa kehabisan napas. Mira, tahan kepala di atas lumpur. Jangan sampai air sungainya masuk. Aku tahan, Pak. Tapi tanah ini kayak bergerak sendiri. Setiap detik makin banyak yang nutupi tubuhnya. Sampai aku gak bisa lihat lagi kakinya. Tolong, rasanya ada sesuatu yang bergerak di bawah. Licin, melilit kaki aku. Mir, tolong aku sebelum. Ayo kita selamatin dia. Jangan sampai dia hilang di tanah lumpur gitu aja. Kita masih bisa tarik kalau semuanya bantu. Cacing-cacing tanah sebesar lengan merayap tepat di kulitnya, menggeliat seolah menelan perlahan-lahan. Berhenti, ada sesuatu keluar dari lumpur. Cacing-cacing besar, mereka menggeliat di tubuh Ratna. Mundur sekarang, ini berbahaya untuk semuanya. Dalam hitungan detik, tubuh Ratna tenggelam sepenuhnya, meninggalkan permukaan lumpur yang bergetar pelan di bawah cahaya bulan. Kabut tipis menggantung di atas permukaan sungai, tubuh Ratna setengah terkubur dalam tanah liat yang mengeras. Kulitnya pucat, dipenuhi cacing-cacing yang menggeliat tak berhenti. Astagfirullahaladzim, Ratna, aku sudah berkali-kali loh ya mengingatkan kamu soal bahan-bahan dagangan yang kamu pakai itu. Tapi kamu itu keras kepala, nggak mau dengar. Sekarang lihatlah semua akibatnya dari ulahmu sendiri. Tanah liat ini bercampur telur cacing, persis seperti hasil lab kemarin. Kemungkinan besar dia itu terjebak dan tubuhnya jadi sumber makanan bagi cacing-cacing ini. Sangat mengerikan, bahkan untuk polisi seperti saya. Rat, aku nggak nyangka semuanya bakalan berakhir begini. Aku ikut-ikutan karena tergiur untung. Tapi aku nggak pernah kepikiran kalau nyawa bakalan melayang. Tuhan, ampuni kami berdua. Saya cuma pembeli, tapi kalau tahu dari awal bahan ini berbahaya, saya nggak akan pernah makan. Saya nggak nyangka makanan enak bisa berubah jadi bencana kayak gini. Katanya dia pakai bahan tanah di pinggir sungai buat campuran pasir. Pantas saja rasanya aneh. Kalau benar, berarti kita semua yang makan udah kena racun sedikit-sedikit. Sudah, jangan hanya gosip, kita jadikan ini pelajaran. Keuntungan sesaat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan. Semua pedagang di sini harus diperiksa bahan dagangannya. Saya akan laporkan ini ke Dinas Kesehatan dan Kepolisian Pusat. Kalau ada yang terlibat atau tahu, tapi tetap diam, siap-siap berhadapan dengan hukum. Termasuk kamu, Mira, kalau terbukti. Aku tahu, Pak. Aku siap tanggung jawab. Cuma tolong beri aku kesempatan buat bilang ke semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Biar nggak ada yang ngulangin kesalahan ini lagi. Mir, seenggaknya kamu masih hidup buat tebus. Ratna udah nggak punya kesempatan lagi. Semoga aja Tuhan masih beri jalan buat kita memperbaiki semua yang rusak ya. Sungai ini sudah jadi saksi. Banyak yang bilang ada kutukan. Di sini kalau tanahnya diambil sembarangan, entah benar atau tidak sih. Tapi kenyataannya Ratna binasa di tempat yang dia ambil keuntungannya. Kita tutup tempat ini sementara waktu. Jangan ada yang mendekat sampai tim forensik dan kesehatan selesai. Kita tidak mau ada korban lain karena tanah ini. Kalian semua dengar. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku juga salah karena aku tutup mata. Tapi tolong, jangan jual makanan pakai bahan yang gak jelas asalnya.
Setiap gigitan pasit itu dulu terasa nikmat, tapi sekarang rasanya cuma jijik dan penyesalan. Aku bakal ingat ini seumur hidup. Biar semua tahu, inilah akhir dari orang yang mengorbankan kesehatan orang lain demi keuntungan. Semua kebohongan akhirnya terbongkar dan hukum alam menagih dengan cara yang tak terduga. Tubuh Ratna terdiam kaku menyatu dengan tanah liat yang dulu jadi sumber keuntungan haramnya. Inilah azab pedagang yang mengorbankan kesehatan orang demi keuntungan hingga binasa oleh perbuatannya sendiri.